Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Sita Sita? sama Mali. Ada yang tahu kenapa nggak masuk? Sakit. Oh sakit, oke. Kan semoga yang nggak masuk diberikan kesehatan. Buat kalian yang sehat-sehat ini tetap jaga kesehatan ya. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, ya kan? Ibu ingin tanya di sini, siapa dari antara kalian yang setiap hari itu menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, atau mungkin TikTok? Semuanya, Bu. Oke, semuanya. Saat ini kan, media sosial itu kan memang sangat membantu kita dalam mencari informasi apapun kan, bener ya? Namun masih banyak orang yang menggunakan media sosial itu secara aur-auran, secara tidak bijak, ya kan? Ya. Makanya seperti menyebarkan berita hoax, memberikan komentar negatif, ya kan? Kalau kalian lihat di TikTok, di Instagram banyak kan komentar-komentar negatif atau membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Salah satu berita yang dimana dia udah menyebarkan informasi, tapi ternyata itu informasinya hoax. Kita selaku warga yang melihat informasi itu kan juga ngerasa dibohongin kan? Iya. Nah, maka dari itu kan banyak terjadi kesalahpahaman ya kan? Banyak konflik yang terjadi, betul? Betul. Nah, ini menurut kalian bagaimana sih cara menggunakan media sosial dengan baik dan bertanggung jawab? Oke, nah kalau menurut Ibnu itu bagaimana? Mungkin dengan cara kita mengecek sumber dari berita tersebut. Oke, good job. Terus mencari info lagi tentang kebenaran, apakah itu benar-benar terjadi atau cuman hoax. Oke, good job. Oke, good job Ibnu. Oke anak-anak, materi kita saat ini yaitu kita membahas tentang digital citizen dan citizen journalism. Oke. Kasus bullying, Lembaga Indonesia Data digital around the Universitas Hukum dan Tanggung tindak hati dasar Kesehatan Mental atau sebesar 52% Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda. Tahu? Nggak ada, oke. Sekarang kita bahas dulu dari awal. Digital citizen dan citizen journalism. Ini apa sih perbedaannya? Nah, ini menyinggung dan ini masih bersangkutan dengan materi yang sebelumnya Ibu bahas tentang media sosial saat ini. Oke, kalau kita lihat dari awal, dari sini, di sini ada versus digital citizen dan citizen journalism. Oke, boleh dibaca, Hira? Digital citizen. Digital citizen menggunakan teknologi digital secara bijak, bertanggung jawab, dan beretika. Kalau kamu, silakan dibaca. Citizen journalism itu apa? Citizen journalism adalah masyarakat biasa yang mengumpulkan, melaporkan, dan menyebarkan informasi atau berita. Simpelnya, digital citizen dan citizen journalism, perbedaannya seperti apa sih? Kalau digital citizen itu adalah orang yang menggunakan sosial media dengan bijak, dengan baik. Paham? Citizen journalism itu adalah orang yang menyebarkan informasi. Perbedaannya paham kan? Kalau digital citizen itu seperti apa tadi? Menggunakan teknologi dengan bijak. Oke, kalau citizen journalism itu seperti membagikan Mengumpulkan, melaporkan. membagikan informasi ke media sosial. Kalau kita lihat di sini adalah digital citizenship, adalah seseorang yang ahli dalam menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan orang, barang, contohnya seperti apa membeli barang dan menjual barang dan mengambil bagian-bagian di mana dia tuh menggunakan dengan aman dan bertanggung jawab. Dari pengertiannya citizen journalism adalah praktek jurnalisme yang dilakukan oleh non-profesional jurnalis dalam hal ini oleh warga. Nah, seperti apa itu fungsinya selayaknya jurnalis profesional yang pada umumnya menggunakan channel media baru yaitu internet untuk menyebarkan informasi dan berita yang mereka dapat. Ya. Oke, sekarang di sini lebih enaknya kita lihat ada aspek, ada digital citizen journalism. Sekarang kita lihat dari pengertiannya. Tadi kan sudah paham kan perbedaannya apa? Paham nggak Nu? Paham. Dari kita lihat dari fokus utamanya, digital citizen adalah etika dan perilaku dalam menggunakan teknologi.
Logi. Kalau citizen journalism itu adalah fokusnya adalah penyampaian informasi atau berita kepada masyarakat. Nah, tujuannya seperti apa? Kalau digital citizenship itu adalah menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat dan nyaman. Oke. Kalau dari tujuannya citizen journalism Memberikan informasi secara cepat dan langsung kepada publik. Oke, sekarang kita lihat dari karakteristik digital citizen. Nah, karakteristik itu seperti apa kalau digital citizen meliputi? Coba dibaca bareng-bareng. Bisa disebutkan apa? Bijak dan bertanggung jawab. Oke, habis itu? Menjaga privasi dan keamanan. Oke. Berperilaku etis di dunia digital. Oke, terus? Tidak menyebarkan hoax. Terus? Menghargai orang lain di internet. Gunakan teknologi untuk hal positif. Terus? Berpikir kritis terhadap informasi. Ya. Aman dan peduli terhadap lingkungan digital. Oke, good job for us. Oke, tangan dulu. Karakteristik dari digital journalism bisa disebutkan anak-anak? Yang pertama. dan melaporkan informasi. Yang kedua? Dokumentasi peristiwa. Yang ketiga? Menyampaikan informasi. Yang keempat? Membagikan ke publik. Selanjutnya? akurat dan bertanggung jawab. Yang keenam? Independen dan netral. Peka dan peduli. Iya. Memberi dampak positif. Oke, good job for us. Oke. Nah, sekarang di sini Ibu mau ngasih video. Di sini Ibu punya video. Nah, di sini adalah etika dalam penggunaan digital. Oke, bisa kita lihat bareng-bareng? Wah, gue Juki. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Haha, setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Contoh kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi, hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet. Oke, dari video tadi kan sudah lihat ya bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menjelaskan tentang kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya. Saya Bu. Oke, Hira, silakan jawab. Digital citizen itu adalah orang yang menggunakan media sosial dengan bijak. Iya. Terus citizen journalism adalah orang yang menyebarkan, mengumpulkan informasi dan menyebarkan ke masyarakat. Oke, good job, Hira. Oke, karena Hira sudah bisa menjawab dari kesimpulan hari ini, mungkin Hira boleh pulang dahulu. Oke, teman-teman. Jadi dapat disimpulkan untuk pembelajaran hari ini bahwa media digital itu harus dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap memperhatikan etika dalam berinternet. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh pulang anak-anak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.